materinya atau ingat peristiwa ketika di sekolah? Coba jawab di chatbox. Ingat peristiwa. Peristiwa. Guru-gurunya. Ya, peristiwanya Bu Nanawati Muhammad. Jadi tidak pada materinya, ya di Pak Ihsan, Bu Astuti, Pak Mawardi. Oke. Ya, yang paling diingat adalah peristiwa. Jadi kalau daur belajar sesungguhnya memang harusnya dari peristiwa. Persoalannya, peristiwa itu dulu ketika Bapak Ibu dilempar penghapus sama Pak Guru atau dilempar kapur misalnya atau itu dicewer Pak Guru dulu itu di skenario atau tidak, atau ketika Bapak Ibu misalnya lompat tembok sekolah, coret-coret meja sekolah gitu ya, itu di skenario benar oleh gurunya atau tidak? Tidak. Karena tidak di skenario, murid-murid menskenariokan peristiwa itu sendiri. Tugas kita ke depan adalah membuat skenario daur belajar. Siswa-siswa harus mengalami. Ya, pelajaran harus semua begitu ya Bapak Ibu ya. Siswa harus mengalami, menjadi pelaku dari pelajarannya. Jangan hanya menonton, karena bukan konser. Kalau nonton konser, Bapak Ibu main musik aja di depan kelas, jreng, mereka menonton. Nah, tapi siswa harus mengalami. Lalu kemudian kalau sudah mengalami, misalnya mengalami apa? Main musik, atau main rebana, atau menggambar. Terus kemudian ungkapkan. Tadi kamu gambar apa? Oh ini Pak, saya gambar burung kakinya patah. Oh, kok bisa? Iya tadi saya lihat. Tadi jalan betul ada burung kakinya patah, nggak bisa terbang. Wah gitu. Ungkapkan, pengungkapkan. Lalu berikutnya adalah mengolah. Mengolah apa? Ya gitu ya. Mengolah terkait dengan apa-apa yang telah dialami yang diungkapkan tadi. Disistematisasikan, distrukturkan agar menjadi kesimpulan yang kemudian bisa diterapkan. Daur belajar harus sampai pada penerapan. Ilmu kalau tidak sampai pada penerapan ya nanti hanya di mulut saja, di akal saja. Oke. Nah, yang kedua adalah sebagai ikhtiar agar kita menjadi guru penggerak yang tergerak bergerak menggerakkan, maka kita harus pahami tahap tumbuh kembang psikososial anak. Itu ini menurut Erik Erikson. Usia anak ini agak psikologis sedikit ya, harapan itu ya dari 0 sampai 1,5 tahun, kemudian ada 1,5 sampai 3 tahun itu kata kuncinya adalah pada tekad, 3 sampai 5 tahun kata kuncinya adalah pada tujuan, 5 sampai 12 tahun kompeten, 12-18 tahun loyalitas, 18 sampai 40 cinta ya gitu. Di harapan itu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Terus kemudian ada otonomi versus rendah diri, inisiatif versus rasa bersalah, sampai dengan keintiman versus isolasi. Nah, kita harus belajar secara psikologis. Nanti Bapak Ibu dengan kurikulum pembelajaran paradigma baru yang sedang disosialisasikan secara masif ini melalui sekolah penggerak ya. Nah, itu nanti ke depan bahwa sebelum kita masuk kelas kita harus memperhatikan differentiated learning, pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa itu? Nanti itu di modul-modul berikutnya. Waduh, masih banyak Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah ini kalau kita ngambil dari KHD ya, jadi membagi